Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Agung The Best. Bersama saya Admin A. Pada video ini, Admin akan melanjutkan pembahasan tentang komik Pokemon Adventures. Pembahasan kali ini akan mengandung begitu banyak informasi terbaru dari musuh yang mengakibatkan hilangnya Red. Lalu cerita ini pun merupakan babak akhir dari petualangan Yellow di Celadon City. Sebelum mulai pembahasannya, bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya dari pembahasan komik ini, bisa ditonton terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya ya. Linknya sudah admin taruh di deskripsi. Jika sudah menonton part sebelumnya, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Cerita dimulai memperlihatkan para gym leader yang terkagum-kagum dengan tindakan dari Yellow ketika menyelamatkan Caterpie. Jadi pada cerita sebelumnya, ada seekor Caterpie yang malah tersesat di tengah pertarungan antara gym leader melawan Gastly yang sedang menyandra Super Nerd William. Nah, tepat sebelum Caterpie itu ikut terkena serangan dari Fire Blast milik Growlithe, Yellow dan Pikachu berhasil menyelamatkannya di detik-detik terakhir. Hampir saja Caterpie menjadi Pokemon bertipe Ghost. Kerja bagus, Yellow. Kepedulianmu terhadap Pokemon tanpa memandang bulu adalah hal yang sangat luar biasa, ucap Blaine memuji tindakan Yellow. Lalu Yellow yang bingung karena tidak kenal dengan Blaine dan Brock, seketika langsung mulai berkenalan dan Misty pun berkata bahwa mereka berdua juga adalah teman dari Red. Kemudian Erika yang sedari tadi memperhatikan Super Nerd William mulai mengutarakan pemikirannya. Sepertinya ada pihak yang tidak menginginkan para gym leader untuk mengorek informasi dari Super Nerd William. Jadinya orang yang awalnya ingin mencuri Pikachu malah berbalik menjadi yang akan diculik, ucap Erika. Memang menjadi karma ya, orang jahat akan mendapatkan balasannya. Nah, menurut Blaine, hal itu terjadi karena ada pihak yang tidak ingin adanya informasi yang bocor. Lalu tanpa membuang waktu, Brock akan secepatnya pergi ke Mount Moon. Karena tempat tinggalnya yaitu Pewter City merupakan tempat yang paling dekat untuk menuju ke sana. Kemudian Erika pun berniat akan segera menyiapkan para warga dari Celadon City untuk bersiap-siap apabila pertempuran akan terjadi. Nah, di saat para gym leader ini sedang sibuk menyusun strategi lebih lanjut, tiba-tiba William bergerak lagi. Aduh, ini orang sadar atau pingsan sama-sama nyusahin ya. Tak hanya bergerak begitu saja, mendadak lagi-lagi muncul kabut berwarna hitam yang seketika menyebar dan mulai menyelimuti para gym leader. Nah, kabut itu pun diiringi oleh kemunculan kembali dari Gastly, yang sekarang terlihat terang-terangan mengendalikan William sembari menyerang para gym leader. Melihat Gastly yang muncul kembali, menurut Blaine bahwa Gastly ternyata tidak benar-benar dikalahkan oleh serangan Fire Blast milik Growlithe. Hanya saja Gastly menggunakan serangan itu untuk berkamuflase dan bersembunyi di balik William, sembari menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kembali. Tepat ketika Yellow akan segera bertindak, tiba-tiba terdengar peringatan dari seseorang yang mengatakan bahwa untuk mengalahkan Pokemon bertipe gas, caranya adalah dengan menyerang tepat ke inti dari Pokemon itu. Nah, suara itu datang beriringan dengan serangan yang tepat menyerang inti dari Gastly. Yang seketika mengalahkan Pokemon bertipe gas itu. Ternyata peringatan itu datang dari suatu karakter yang sudah tidak asing lagi, yaitu Blue. Dan serangan yang mengalahkan Gastly bersumber dari Charizard milik Blue. Alih-alih menyerang dan menghalau kabut itu, kalian seharusnya langsung menyerang inti dari Gastly.
serangan itu pasti akan berhasil menghentikan Ghastly dan menghindari adanya serangan balasan. Ucap Blue mengiringi kedatangannya. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Blue. Tetapi kenapa kau ada di sini? Ucap Erika yang penasaran dengan kehadiran Blue di Slowdown City. Kemudian Blue menjelaskan alasan ia berada di Slowdown City karena kakeknya yaitu Profesor Oak telah memberitahu mengenai Red yang telah menghilang menggunakan surat. Maka dari itu, Blue langsung berangkat dan mencari petunjuk mengenai keberadaan dari Red. Kalian pasti masih mencari siapa dalang di balik serangan Ghastly ini. Menurut analisaku, serangan ini berasal dari seorang pelatih Pokemon yang khusus hanya menggunakan Pokemon bertipe Ghost, yaitu Agatha, salah seorang dari Elite Four. Ucap Blue yang membuat Yellow tersontak kaget mendengarnya. Sepertinya Yellow langsung teringat dengan Lorelei. Nah, di sini sudah jelas bahwa perempuan tua yang mengobrol dengan Lorelei dan sudah muncul sejak awal cerita arc Yellow ini ternyata bernama Agatha dan termasuk salah satu dari Elite Four. Apa? Elite Four? Maksudmu adalah pelatih Pokemon yang bahkan melampaui para gym leader. Kenapa kau pikir mereka adalah pelakunya? Ucap Misty kepada Blue. Nah, menurut Blue, strategi yang barusan Ghastly gunakan untuk menyerang para gym leader sama persis dengan strategi yang pernah Blue lawan sebelumnya. Jadi maksudmu kau pernah melawan salah satu dari Elite Four? Ucap Blaine dan Brogue yang kaget mendengar perkataan dari Blue. Nah, menurut Blue lagi, dulu pertarungannya dengan Elite Four memang tidak sengaja terjadi atau bisa disebut sebagai event dadakan. Dan pertarungan itu terjadi di suatu tempat bernama Power Plant. Nah, bagi yang sudah lupa, Power Plant merupakan tempat tinggal dari Pokemon legendaris yang bernama Zapdos. Tetapi setelah ditangkap oleh tim Rocket, masih belum diketahui bahwa Zapdos apakah masih di Power Plant atau tidak. Kemudian setelah menceritakan mengenai pertarungan itu kepada para gym leader, Blue menjelaskan bahwa dari surat yang kakeknya berikan, masih belum dapat dipastikan mengenai siapa musuh yang akan dihadapi. Tetapi setelah melihat cara bertarung dari Ghastly barusan, maka sudah dipastikan mengenai identitas dari musuh. Lebih lanjut karena Agatha pun ingin membalas dendam kepada Profesor Oak dengan alasan yang belum Blue ketahui, semakin memperkuat alasan dibalik tindakan dari Elite Four selama ini. Lalu Blue pun menceritakan bahwa informasi mengenai Agatha ini tidak pernah Blue ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada kakeknya. Maka dari itu Blue berharap para gym leader untuk tetap menjaga informasi ini dan bergerak dengan sangat hati-hati. Dengan melihat apa yang sudah terjadi, memang masuk akal bahwa Elite Four lah dalang dibalik semua ini. Tetapi apa alasan mereka melakukan hal itu? Ucap Brogue yang masih penasaran dengan apa yang terjadi. Memberikan Red tantangan dengan menggunakan suatu surat, lalu berusaha dengan keras untuk menculik Pikachu sampai-sampai harus menggunakan bebauan dari Red untuk menipu Pikachu, dan terakhir berusaha untuk menghapus jejak dari Red yang telah didapatkan oleh para gym leader. Hal-hal itulah yang dilakukan oleh para Elite Four yang masih menjadi pertanyaan oleh para gym leader. Ingatlah bahwa para Elite Four tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada targetnya, ucap Blue yang akan segera pergi melanjutkan perjalanannya. Nah, tiba-tiba sebelum pergi, Blue memperingatkan Yellow bahwa memang baik untuk mengutamakan keselamatan dari Pokemon miliknya. Tetapi apabila harus mengorbankan dirimu, itu adalah tindakan yang salah. Lalu terkuaklah bahwa awalnya Blue sudah ingin mengalahkan Ghastly sejak serangan Fire Blast milik Growlithe ditembakkan. Sayangnya karena tali dari kail pancing yang Yellow gunakan malah menghalangi dan membuat inti dari Ghastly pun bergeser, yang membuat Blue sulit untuk menyerang Ghastly. Intinya, Blue mengatakan bahwa penyelamatan yang Yellow lakukan tadi bisa membuat semuanya kacau apabila gagal dilakukan. Kau harus bisa membedakan antara kebaikan dan kelemahan.
ucap sinis Blue kepada Yellow. Tunggu Blue, jadi maksudmu bahwa menyelamatkan Pokemon adalah suatu tindakan yang salah? Ucap Misty dalam membela Yellow. Aku bukannya menilai tindakanmu, tetapi apabila itu Red, ia pasti memiliki cara untuk mengalahkan musuh dengan pasti sembari menyelamatkan Caterpie. Jadi, apabila kau ingin menyelamatkan Red, maka kau harus memiliki skill yang sama dengan Red. Dan apabila kau berniat untuk berhadapan dengan Elite Four, kau harus melatih dirimu dengan keras. Ucap Blue yang memberi saran kepada Yellow. Nah, tepat di saat Blue akan pergi dengan menaiki Charizard, Apa? Yep. ¡Yamero! Yellow menghentikannya dan meminta tolong kepada Blue untuk melatihnya. Untuk menyelamatkan Red, aku sudah bersiap dengan apapun resikonya. Ucap Yellow memperlihatkan tekadnya. Nah, tepat sebelum berpergian dengan Blue, Brock dan Misty memberikan Pokemon miliknya yaitu Graveler dan Omanyte untuk Yellow bawa. Karena akan sangat berbahaya apabila memiliki 3 ekor Pokemon saja. Terima kasih Brock dan Misty. ありがとうだってばよ。 Aku pasti akan menjaga mereka berdua. Ucap Yellow sembari melakukan perpisahan dengan yang lain. Lalu cerita ditutup memperlihatkan Blue dan Yellow yang sudah pergi menaiki Charizard. Nah, terlihat Caterpie yang telah diselamatkan oleh Yellow memantau dari kejauhan. Dan cerita pun bersambung. Cerita kali ini benar-benar luar biasa seru ya. Kedatangan dari Blue, dan semakin terungkapnya informasi mengenai Elite Four yang merupakan dalang dibalik hilangnya Red. Coba komen di bawah ya, bagian mana dari cerita Pokemon Adventures kali ini yang teman-teman suka. Ayo kita diskusi bareng-bareng. Kalau admin sih paling suka momen kedatangan Blue yang sangat keren karena berhasil mengalahkan Gastly dengan sekali serang. Tak lupa, Blue juga memberikan begitu banyak informasi mengenai musuh yang akan dihadapi. Terus ikuti Pokemon Adventures Arc Yellow di channel ini ya. Dan tak lupa admin ucapkan permintaan maaf apabila ada cara baca nama Pokemon atau nama jurusnya yang salah. Mohon dimaafkan ya. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!